Gimana Bapak-bapak, Ibu-ibu masih semangat? Semangat. Kalau lihat dari wajah-wajahnya ini sudah masih semangat tapi ini ya. Masih meskipun sudah berbinar-binar tapi tetap semangat ya. Ya, Pak. Nah, tadi sudah dijelaskan materi-materi tentang meminjam dan menabung. Bagaimana caranya meminjam, golek mungkin silian sing bener sing aman. Iya. Bagaimana juga merencanakan nabung. Nah, ini harus direncanakan. Nah, kira-kira tadi dari uraian langkah-langkah tadi yang sudah kita bahas, kira-kira kesimpulannya apa yang bisa kita dapat dari materi ini? Coba Ibu Asmi dulu. Oke. Nek kajenge nyelang duwe iku kudu Pak dihitung-hitung sesuai enggak ambek penghasilan. Pendapatane. Nutut enggak, engko malah tambah gede utange. Betul sampean kerja opo? Pernah minjam ke bank? Pernah, Pak. Pernah. Iso balekno dalam jangka waktu bisa, yang Pak. Rada suwe tapi Pak, ngenten ben cicilane titik. Sing jelas Bu, sampean lek nyelip duit entah nang bank, entah ke saudara, harus dipikirkan pendapatannya. Bojoku sakmene sak wulan. Berarti aku lek jeki utangan engko kudu nyisihno duit sakmene. Disesuaikan sampai pendapatannya. Nggih, Pak. Bapaknya kira-kira apa kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Pak, kalau misalkan mau beli dahulukan sesuai kebutuhan. Itu jangan keinginan. Apa contohnya keinginan? Apa contohnya? Misalnya aku ini uji. Lek anak lek jaluk. Aku saya pengen tuh semongko, Pak. Tapi anakku durung ngombe susu. Ini kira-kira yang harus didahulukan yang mana? Yo ngombe beli susu semangka. Nah, inilah yang namanya kebutuhan dan keinginan. Ketika kebutuhan dan keinginan sama-sama barengan waktu nih. Nah, maka yang harus didahulukan adalah kebutuhan. Ya, meskipun kadang merokok ini contoh merokok. Bapak ngerokok enggak? Enggak, Pak. Alhamdulillah merokok. Nah, misal sampean rokokan. Sampean durung ngombe susu. Kira-kira uang sampean itu yang mana yang didahulukan? Apa sih? Nek aku ngerokok yo. Saya enggak rokok. Ayo jujur deh, Pak. Jujur. Separuh dirokok, separuh disusu. Baik gini. Tapi nggak mungkin kok ya. Pak, lek gak tuku rokok gak semangat gawe ndolek tuku susu. Nah, itu Pak. Memang sik mau semangat ndolek susu, Pak. Bukan Masalahnya kan bareng. Anak nangis durung ngombe susu, bapaknya pasti pengen rokokan. Ini waktunya. Rokokan baru mikir golek utangan nang sopo. Metu, Pak. Iya. Nah, inilah Karena jeding dodok. ketika kebutuhan dan keinginan bareng-bareng, waktunya berbarengan, kita harus benar-benar mikir, antara bapak si ibu memang komunikasi. Iki sing didhisikno karena memang kebutuhan gak iso. Sampean anake nangis njaluk susu moro gak sampean masuk susu, ya apa anake? Lah nangis-nangis. Iya, Pak, iya. Emake malah gak nyopo nang sampean. Gak oleh jatah lho iki. Nek dikira rokok ya. Tadi plus sama susu. Oh, duwe sapi, Pak. Duwe sapi, Pak. Duwe sapi. Sapinya akeh, Pak. Sapinya akeh. Kadang bahasa itu tak ceng kok ya, dicek. Takono tonggone, engko takono tonggo. Temenan lho ya. Sapi, Pak. SOS. Ya tadi saya rasa sudah mengerti materi ini. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil. Pak ngantuk, Pak. Iya, delok film Pak ya, delok film. Nah, ini coba. Jangan ngantuk, Kang. Tidak ngantuk, cara untuk seger. Bener, Pak yo. Ibu-ibu, keadaan darurat bisa datang dan biasanya perlu banyak untuk mengatasinya. Kalau tidak punya tabungan, kita terpaksa berutang. Padahal berutang itu besar resikonya dan pengeluaran kita pun membengkak. Jadi, biasakanlah menabung supaya tidak terjebak untuk berutang. Sisihkanlah uang untuk ditabung segera setelah kita menerima pendapatan. Menabung tidaklah harus banyak, yang penting rutin dan disiplin. Menabunglah secara terencana untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya untuk mengumpulkan modal usaha.
Dan yang tidak kalah penting, pilihlah tempat menabung yang paling menguntungkan kita. Bila kita sampai terpaksa berutang, rencanakanlah utang secara cermat. Pinjamlah uang hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk keinginan. Gunakan tabungan yang ada lebih dulu sebelum memutuskan berutang. Dan sesuaikanlah jumlah utang dengan kemampuan kita untuk membayarnya kembali. Pikirkan juga bagaimana cara kita membayar cicilannya nanti. Bandingkan dan pilihlah tempat meminjam dengan total pengembalian Nah, yang ini, Pak, paling itu murah benar-benar dan dihitung, Pak. sesuai dengan pola pendapatan kita. Paham Pak ya? Paham. Apa? Iya, Pak. Kira-kira setelah lihat video iki sampean-sampean ini kate pinjem uang enggak? Si kate seneng nyilian duit enggak? Lu lek butuh Pak, nyile Pak lek butuh. Enggak apa-apa. Hutang itu enggak apa-apa, asalkan dengan terencana. Sampean kate dirina usaha. Enggak apa-apa pinjam asalkan disesuaikan dengan pendapatannya sampean. Nggih ngoten Pak. Ojo sampe pendapatannya sampeyan ini utange gede. Malah sampean terjerat renten utang terus. Biasanya ngoten Pak. Itu yang pasti. Kula ngoten Pak. Nah, ini Gak harus ngomong sampean. Jujur sing kepira, Pak. Ini kreditan panci nih. Nggak boleh Pak ya? Boleh. Ya Allah, Pak. Jen awak dhewe jen kok ngene ya keadaane ya. Ya Allah. Wis pokoke saiki lek nyilih kudu disesuaikno ambek kerjane sampean. Nggih. Lek kerjane bayarane 1 juta, yo nyiline berarti ojo luwih gede teko iku. Aku 100 Pak. nyaur utang ngenteni PKH cair, Pak. Iki. Ojo pokok uang PKH jangan hanya untuk berhutang, Pak. Anak sampean sekolah ya iku mau karena kepentingan sampean sekolah. Sekolah. Kudu gawe sekolah, Pak. Nah, coba lihat brosur ini. Karena ini memang gambarnya kecil. Pintar mengatur penggunaan uang keluarga. Yang pertama, hitung jumlah pendapatan dan pengeluarannya. Ya, zaman sudah punya istri, bapaknya, ibu juga punya suami, dihitung. Pendapatannya, pengeluaran itu dihitung, Pak. Nah, setelah itu harus seimbang. Pengeluaran dan pendapatan itu harus seimbang. Nih, bedakan yang mana antara kebutuhan dan keinginan tadi. Contoh, barengan aku kepingin tuku rokok, anakku kepingin anakku butuh susu. Nah ini susu, ya susu di sini Pak. Susu, ya. Kudu nyusu sih, Pak. Ya. Ini bapaknya sing pengen susu. Kurangi dan tunda atau bahkan batalkan keinginan. Nah sing gak butuh ditinggal lain. Oh, itu gimana? Oh, Itu mana nggak oleh. Pengen rapi aku, Pak. Ya Allah. Papa. Nah, ya. Sepakati antara bapak dan ibu untuk anggaran keluarga. Oh, Itu perlu lah Pak itu. perlu. Sampai oleh duit semisal 1 bulan 3 juta katakanlah. Enggak tergantung saya, Pak, kepala keluarga. Enggak boleh, harus sepakat. Oh. Harus sepakat. Saya kan kepala keluarga, jadi saya Tapi Aku yang istrinya sampean menghasilkan adalah uang, menteri Pak. keuangan sampean. Sing mumet Pak ngatur, Nah, sekiranya ini. cukup sauran kayak ngunek-ngunek ngene. Iyalah. Tapi kalau aku Pak, Tetap. Pak, kalau aku Pak, kalau uang tak kasihkan si istri saya, uangnya cepat habis Kok Pak. iso? Buat belanja. Berarti sampean kudu ngerem. Oh, direm. Harus ngerem pengeluaran si istri ini tadi, kayak opoan, dievaluasi. Oleh Evaluasi itu apa? lah sing wulan wingi dipelajari maneh, Oh, dikoreksi. dikandani maneh, dikoreksi. Misal saluran wingi 3 juta entek seminggu. Oh didelok pengeluaran. Untuk KPM Pak seminggu 3 Ya. juta. Oh, langsung graduasi lah Pak. Aku Pak seminggu lah duit 100 Iya. alhamdulillah. Ya, berarti harus benar-benar dihitung pendapatan sampean. Iya Pak. Ya. Iya. Nah, setelah itu menabunglah jika ada sisa uang dalam 1 bulan. Contoh sampean pendapatannya 1 juta, pengeluarannya mek 500. Nah, 500 iki mau gawe nabung. Ojo digawe tumbas, Jangan kepepet Pak. ojo dhisik. Ya, kecuali lek sakit tabungane beli gak apa-apa. Iya, Pak. Ya, gitu ya. Nah, Siap. tips menabung. Siap. Nabung itu iso diindhiae. Ya, bisa di bank, bisa di koperasi. Nah, iki sampean pilih yang mana yang menurut sampean lebih aman. Keda Pak Aku ya. nabung nang koncoku, Pak. Tahu apa ta, Pak? Kira-kira sampean percaya nang kancane sampean iku. Percaya, Pak. Gak apa-apa. Duwe ATM koncoku. Pokoke kanca sampean iku iso dipercaya lan aman, amanah. Soalnya akeh kejadian saiki nabung-nabung akeh Iya.
ditinggal kabur. Iya, Pak. Ya. Jadi menabung itu penting dan memilih tempat menabung juga lebih penting. Kudune nanti, Pak. Nang bank itu lebih aman. Koperasi yang terpercaya, ojo koperasi yang abal-abalan jangan. Mekar, Pak. Ya. Ngile ku. Ngile wale. Ya. Dimanapun tempat sampean minjam harus pilih tempat yang aman dan nyaman. Ngoten Pak nggih? Iya, Pak. Kira-kira ada yang ditanyakan tentang materi meminjam dan menabung? Ampun, Pak. Pun, Pak. Paham nggih? Nggih. Tapi ini percuma kalau kita omongkan tapi tidak dipraktekkan di rumah. Nah, itu yang paling Nah, ya. Nggih, Pak. Kita ngomong panjang lebar tapi nggak dipraktekkan di rumah cuma. Nanti yang bapak-bapak ini dikandani sing wedok. Bu, sampean niku Menteri Keuangan keluarga. Aduh, Menteri. Menteri Keuangan harus diajari. Sing bapak aja mentang-mentang oleh duit sampean kekno mentang-mentang jangan. Bapak nanti Pak. biar dipraktekkan Biasa tabung wong ke saya. aku gak ngerti, Pak. Iki enteke gak iki kemar duwe kontak. Lek gak dicatet gak kena ngerti pengeluaran. Lek dicatet, dirinci, baru kamu aku sak dino iki mangan ikian ngentek sak ngene. Iya. Kali ini sak ngene sak bulan. Brambang 200, tonggote 100. Iya. Kudu dicatet. Catet. Iya, benar, Pak. Paham nggih? Iya. Semoga saja. Nah, coba pun bawa buku pintar tadi. Bawa, Pak, bawa. Bukunya yang pintar, Pak. Padahal ini kemarin ini wis tak kasih tok loh ya. Jangan sampai gak dibawa ini. Ini kita, Pak. Ini bukunya Coba yang pintar. buka halaman 1920 karena iki Pak tidak bisa baca, Pak. gabung ambek kancane sing bisa. Ya, Pak. Ya. Coba halaman 11, halaman Ini mau tak 11. bukan aja. Bisa ngolas ya iki Kalau di lho. buku pintar yang lama ini halaman 19, kalau Siji di ambek buku songo saya sama halaman Mas, ya. 22. Coba Lama ini. latihan 2A nomor siji Pak Sunar coba baca Pak Sunar. Nomor siji ku apa Pak? Ini, Pak. Latihan 2A merencanakan utang dengan hati-hati. Merencanakan utang Dengan hati-hati. Langsung nomor siji coba Pak, coba. Apakah Ibu Yanti perlu meminjam uang? Nah, ini ono 5 soal Pak, ada 5 soal nanti kerjakan di rumah. Ayo delok, ya didelok engko dipelajari. Ambil ditakon nang Menteri Keuangan keluarga, nang ibune engko. Tunggu iyo aku, Pak. Yo, Iki lek mau iki PR, tapi nomor siji kita kayak dhisik contoh. Cak iso ngerjakno liyane. Ya, biar bisa mengerjakan yang lain. Coba nomor 1. Apakah Ibu Yanti apa tadi Pak? Perlu meminjam uang? Coba kerja ya sabar. coba Ibu siapa namanya? Rasmi, Pak. Ibu Rasmi. Iya. Apa kira-kira dari ketiga pilihan tersebut yang bisa dipilih? Anu, Pak, yang jawaban B. Yang iya. Coba Bapak Sihab. Iya, Pak. Aku nggak bisa baca, mendengarkan ya. Oh, Bisa ini pilihannya Pak ya, pilihannya A. Ya. Ini pertanyaannya apakah Ibu Yanti perlu meminjam uang? Ya. A. Tidak, modal usaha adalah keinginan. B. Iya, modal usaha adalah kegiatan produktif yang bisa menghasilkan uang kembali. C. Tidak, modal usaha bisa ditunda kapan saja. Kira-kira kalau Bapak ada di posisi Ibu Yanti ini memilih meminjam uang apa tidak? Sebentar, Pak, saya masih lola. B, Pak. B ya? Ya. Iya, modal usaha adalah kegiatan produktif yang bisa menghasilkan uang kembali. Kira-kira jawabannya benar enggak? Betul. Untuk selanjutnya ini kayak PR Pak. Pak, sekolah SD, Pak. PR. Anakku ada. Anakku sing ngerjakan. Sampean komunikasikan ambek ibu sampean, ambek Oh, omongan, ambek bojone sampean. Tak kira garap-garap, Pak. Ndak iki mek milih tok. Kalau anakku ya, Pak. Aku sampean berkomunikasi, Bu. Iki lho aku entuk PR. Pak, entuk PR. Nggih. Ngoten nggih? Nggih, Pak. Nggih. Siap. Ada yang ditanyakan nggih? Nggih. Sesi pertemuan berikutnya karena kita sudah membahas meminjam dan menabung. Ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya adalah cara untuk memulai dan memilih usaha. Ya. Oh, Ngoten iya. nggih? Nggih. Semangat. Terima Semangat. kasih atas
atas waktunya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.